أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid kita, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat, kita sama-sama dapat hadir di masjid ini menunaikan satu di antara kewajiban kita, ibadah fardu salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian kita sempatkan waktu untuk duduk di taman di antara taman surga Allah yang ada di muka bumi ini, yakni majalisul zikr, majelis ilmu di antaranya, yang mudah-mudahan dengan seringnya kita duduk di taman surga di dunia ini, kelak kita dimasukkan ke dalam surga Allah di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu mengamalkan, mengikuti ajaran baginda Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai baginda Rasulullah dan orang yang mencintai beliau insyaallah bersama beliau di dalam syurga nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Maka insyaallah malam hari ini sedikit kita membaca dari kitab Urfut Ta'rif bil Maulidis Syarif karya Al-Imam Ibnul Jazari. Tapi sesuai dengan kebiasaan kita, karena mengkaji kitab Nasaihul Ibad, maka kita baca satu dari nasihat yang ada pada malam hari ini. Al-Maqalah At-Tasi'ah wal Ashrun, nasihat atau makalah yang ke-29. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Nasihat ini dari sahabat Nabi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tafaddal ala man syi'ta ay ahsin ilaihi wa an'im alaihi. yakni muliakan kepada siapapun yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan. Fa anta amiruhu, maka engkau menjadi pemimpin baginya, atau engkau akan diposisikan sebagai orang yang akan dipatuhinya atau didengarkan omongannya. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baik kepada orang, maka insyaallah orang itu juga pada dasarnya, umumnya, kebanyakannya akan baik kepada kita. Maka ini satu di antara kunci yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ai in ahsanta ila syakhsin bil ata'i sirta amiran lahu. Jika engkau berbuat baik kepada seseorang dengan pemberian,
ya, dengan memudahkan urusannya ataupun memberikan apa yang membuat dia kemudian bahagia dan senang, maka engkau akan menjadi pemimpin baginya, atau ibaratnya engkau yang berkuasa atasnya, engkau menjadi raja baginya. Sebagaimana kita sering mendengarkan ungkapan, jadikan pasangan kita itu, kalau kita suami, maka jadikan istri kita itu sebagai ratu, maka kita akan diperlakukan sebagai seorang raja. Atau sebaliknya, seorang istri memperlakukan suaminya sebagai seorang raja, maka suaminya akan memperlakukan istrinya sebagai seorang ratu. Ya, begitulah sunnatullah secara umumnya yang terjadi di dalam ataupun dalam kehidupan kita. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Lalu kata Imam Ali atau Sayyidina Ali, mintalah kepada siapapun yang engkau kehendaki, kepada siapapun yang engkau mau, maka engkau akan menjadi tawanan baginya. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita banyak meminta kepada seseorang, maka tentu kita akan berhutang budi kepada orang tersebut, sehingga kita seolah-olah tidak bebas. Maknanya kita terikat dengan orang tersebut. Maka banyak yang terjadi seperti ini. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlanjur berhutang budi kepada orang tersebut. Nah, kalau Ustaz Abdul Somad sering menyampaikan hal seperti ini, jangan kita mau diatur ataupun kemudian mau dijengkal bahasanya oleh seseorang hanya karena dia menawarkan bantuan ini dan lain sebagainya. Nah, maka ini kata Sayyidina Ali, was'alin nasa ma tahtajuhu minal mali wal ilm. Mintalah kepada seseorang apa yang kau butuhkan darinya, baik itu harta maupun ilmu. Fa in ihtajta ila syakhsin fi dzalika sirta 'abdan lahu. Maka kalau engkau selalu berpangku tangan kepada orang tersebut, apa-apa hajat dan keinginanmu kau datang kepadanya, maka engkau seolah-olah menjadi abdan lahu, seolah menjadi budak baginya. Maknanya engkau akan tertawan olehnya. Li'anna an-nufusa jubilat bihubbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa kita ini sudah menjadi kecenderungannya, dia akan mencintai seseorang yang berbuat baik kepadanya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi tawanan baginya. Begitu juga orang yang cinta dengan kehidupan dunia, maka akan diperbudak oleh dunia ini. Nah, kalau kita benar cinta kepada Allah, maka kita akan menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang sesungguhnya. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berusaha melakukan hal-hal yang disukai oleh Nabi dan meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqauli Ali karramallahu wajha, dan begitu juga Sayyidina Ali pernah mengungkapkan suatu ungkapan. Beliau mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku menjadi hamba, budaknya seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Maknanya berjasa orang tersebut. Fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani. Kalau dia berkehendak, kata Sayyidina Ali, maka dia menjualku. Kalau dia berkehendak, maka dia membebaskanku. Menunjukkan juga kedudukan pentingnya atau mulianya kedudukan ilmu, sehingga orang yang mengajarkan kita ilmu ini, kita hendaknya patuh, kita hendaknya menghargai dan menghormati orang tersebut. Maka istilahnya tidak ada namanya mantan guru. Sekali dia pernah mengajarkan kita, maka selamanya dia guru bagi kita, karena ilmu itu terus ada pada diri kita. Selama kita hidup, ilmu yang beliau pernah ajarkan kepada kita, selama itu kita mengenangnya. Maka dikatakan pula, kita ini punya 3 orang ayah. Ayah kita yang pertama ayah kandung, ayah yang kedua ayah mertua kita, ayah yang ketiga adalah guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita.
Kemudian poin yang ketiga kata Sayyidina Ali, wastaghni amman syi'ta fa innaka naziruhu. Ay iktafi bima indaka minar rizqi wa la taftaqir fil mali li syakhsin ghaniyyin kathirul mali fa illam taftaqir ilaihi sirta ghaniyan mithluhu. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, jangan engkau banyak meminta kepada seseorang yang dia memang punya kelebihan dari sisi harta. Walaupun dia kaya, tapi kalau kita tidak memanfaatkan kekayaannya itu, tidak banyak menyusahkan dia atau meminta bantuan kepada dia, maka seseorang itu akan menjadi sahabat kita, akan menjadi kawan kita. Ya, atau maknanya jangan sampai kita ini merendahkan diri atau pura-pura miskin hanya karena kita berhadapan kepada orang kaya yang punya banyak harta. Maka kalau kita tidak demikian, maka kita sama seperti dia, kita juga menjadi orang yang kaya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kita dalam kehidupan dunia ini, maknanya tidak mengambil apa-apa di kehidupan dunia kecuali yang memang kita butuhkan. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah apa yang ada pada diri orang lain, pada harta orang lain, pada jabatan orang lain, maka orang itu akan mencintaimu. Kita mungkin kalau sekali ditolong, dua kali ditolong, dibantu, mungkin orang itu merasa tidak masalah. Tapi kalau sudah keseringan, mesti namanya manusia dia akan merasa tidak senang kalau sering kita repotkan orang tersebut. Maka ini 3 poin yang disampaikan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Maknanya ini di antara rumus yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Siapa yang kita berbuat baik kepadanya, maka kita akan diperlakukan baik oleh orang tersebut. Siapa yang kemudian kita selalu bergantung padanya, maka seolah-olah kita ini menjadi tawanan baginya. Tapi siapa yang kita tidak banyak menyusahkan dia atau bergantung padanya, maka orang itu akan selamanya bisa menjadi sahabat atau teman kita. Nah, ini 3 poin yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu pada maqalah yang ke-29. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu yang ada kita baca secara ringkas daripada Urfut Ta'rif bil Maulidis Syarif, yakni bagaimana kita mengenal sosok yang lahir dengan kemuliaan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah atau buku kecil ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari kita kenal beliau seorang ulama yang pakar dalam bidang qiraah, pakar dalam tajwid, makharij, sehingga beliau punya buku yakni Matan Al-Jazari yang biasa dijadikan sebagai rujukan kalau ada pelajaran tahsin Al-Quran. Mesti ini dijadikan sebagai rujukannya karena matannya itu atau bahasa kita rumusan tajwidnya itu ringkas dalam menjelaskan sehingga mudah kita untuk memahami bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Beliau Al-Imam Al-Jazari hidup di abad ke-8 Hijriah, wafat tahun 833 Hijriah. Maka beliau menulis kitab ini yang berkaitan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau maknanya seseorang atau ulama yang juga membolehkan adanya kemudian kita mengadakan atau memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bulan kelahiran Nabi, yakni Rabiul Awal. Sedikit dari biografi beliau lahir di Damaskus, Syria.
Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Umari Ad-Dimashqi thumma Asy-Syirazi Al-Ma'ruf Ibnul Jazari, yang dikenal dengan Ibnul Jazari. Kalau Bapak Ibu buka handphone cari Ibnul Jazari, maka akan dilihatkan profilnya yang biasanya banyak berkaitan dengan ilmu qiraat. Jadi ada bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu yang berbeda sedikit banyaknya dalam bacaannya. Mungkin kita pernah mendengar ada bacaan wadduha. Itu termasuk di antara bacaan atau yang dikenal dengan al-qiraah as-sab'ah, bacaan yang 7 yang mutawatir. Ada pula disebut qiraah asyrah, bacaan yang 10. Kalau kita yang kita baca yang umumnya ini riwayat Hafs an Asim, yang umum yang kita baca ini. Ada nanti yang membaca Maliki Yaumiddin. Kalau kita membacanya Maliki Yaumiddin. Ada nanti Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita membacanya Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi tidak boleh sembarang membaca, harus tahu ilmunya. Jangan mentang-mentang dengar orang ada baca, dia baca pula dalam solatnya. Tidak demikian. Apalagi kalau dia mencampurnya. Dia baca Fatihahnya dengan riwayat Hafs, nanti dia baca surah setelahnya dengan riwayat Warash. Ini tidak dianjurkan, tidak dibenarkan yang demikian. Tidak boleh mencampur-campur riwayat dalam membaca, apalagi di dalam solat. Maka beliau lahir tahun 751 Hijriah di Damaskus, Syria. Nah, beliau kemudian banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu qiraat ini, termasuk beliau ke daerah Hijaz yang sekarang lebih dikenal dengan Makkah. Kemudian beliau juga bahkan ke Mesir belajar dengan ulama qiraat yang ada di sana di Mesir. Kemudian beliau banyak menulis buku-buku juga. Banyak juga kitab yang beliau tulis. Di antaranya Al-Hadis Al-Ishrun Al-Awali wa Asnal Matalib, kemudian Tahbirut Taysir, kemudian Wan Nashr fil Qiraatil Ashr wa Taqribun Nashr, dan lain sebagainya. Singkatnya, beliau wafat di tahun atau di tanggal, kalau beliau tadi lahirnya di tanggal Khamis wal Ishrun, 25 di bulan Ramadan tahun 751 Hijriah. Wafat di tanggal 5 di bulan Rabiul Awal di tahun 833 Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang mengambil perhatian atau memperhatikan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari ini. Jadi yang mendengar ataupun yang membaca kitab ini diantaranya ulama a'immatul huffaz. Al-huffaz ini dulunya gelar kepada para penghafal hadis. Tapi sekarang ini kalau al-hafiz lebih kepada gelar penghafal Al-Quran. Dulu orang yang menghafal Al-Quran itu namanya hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, karena dia hafal 30 juznya. Adapun al-hafiz itu biasanya gelar kepada penghafal hadis. Minimal dia dapat gelar al-hafiz kalau sudah menghafal 100.000 hadis. 100.000 hadis luar biasa. Bukan hanya matan, bukan hanya redaksinya, tapi juga sanadnya. Ini hadis dari siapa? Sahabat siapa yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang yang dulu bergelar al-hafiz. Jadi al-hafiz ini bukan gelar sembarangan. Maka siapa mereka di antaranya yang peduli ataupun kemudian membaca kitab Al-Urfut Ta'rif bil Maulid Syarif ini, di antaranya Asy-Syaikh Zainuddin Abu Naim Ridwan bin Muhammad Al-Uqba Al-Mustamilli. Kemudian juga didengar oleh kitab ini, maknanya dibaca dari awal sampai akhir. Di antara juga ada Hujjatul Islam atau Syekhul Islam, Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ini juga ulama besar di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Dan beliau juga Imam Ibnul Jazari ini
Asy-Syafi'i. Beliau juga mazhabnya mengikut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ya, banyak lagi di sini disebutkan imam-imam ya yang juga mendengar bacaan kitab Al-Urfut Ta'rif bil Maulidi Asy-Syarif ini. Bahkan Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti termasuk juga yang membaca kitab ini. Ya, Imam As-Suyuti ulama besar yang hidup di negeri Mesir dan wafat juga di sana, yang kita kenal dengan tafsirnya tafsir Jalalain ya, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkas pertama pembahasan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas nasab Nabi ini, garis keturunan beliau itu bersambung kepada ujungnya yang disepakati ulama sampai kepada Adnan. Adnan ini adalah anak ataupun garis keturunannya daripada Nabi Ismail alaihi salam. Maka Rasulullah ini garis keturunannya sampai kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian di sini disebutkan ya beberapa nama yang tidak kita baca. Kemudian nanti dari Adnan barulah berbeda siapa-siapa saja garis keturunan Nabi yang nanti bersambung sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa beliau ya berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memuliakan di antara keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah, dan di antara keturunan Nabi Ismail itu ada Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan dari keturunan Kinanah ini ada Bani Quraisy. Ya, kita ketahui Nabi ini dari keturunan Bani Quraisy. Ada juga yang menyebutkan Imam Asy-Syafi'i itu juga kalau diteliti beliau juga dari keturunan Bani Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan di antara Bani Quraisy itu banyak juga kabilah-kabilahnya, keturunannya, dan di antara yang baik daripada Bani Quraisy itu juga adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan kata Nabi, Allah memuliakan aku dari keturunan Bani Hashim. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Nabi ini sejak dari Nabi Adam berpindah sulbi, atau bahasa kita apa? Yang nanti akan ya sampai kepada rahimnya ibunda Aminah, maka itu selalu dijaga perpindahannya dari Nabi Adam sampai ke garis keturunannya ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai kepada Abdullah ayah baginda Rasulullah, itu tidak pernah berpindah kecuali dengan pernikahan yang sah, atau bahasa kita pernikahan yang jelas, bukan berpindah dari satu ke yang lain dengan jalan wal-iyazubillah, dengan jalan perzinahan. Jadi memang terjaga nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini tidak tahu, wallahu alam. Ya, apakah Anda pernah kita berpindah ini dari orang yang tidak baik? Tapi Rasulullah mengatakan berpindah ya dari Nabi Adam sampai kepada ayah beliau Abdullah memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda mengatakan inni abdullahi la khataman nabiyyin. Sungguhnya aku hamba Allah dan aku nabi penutup. Ya, wa inna Adam la munjadilun fi tinatin. Dan Nabi Adam pada waktu itu masih dalam bentuk tanah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu Nabi Adam atau kita manusia ini diciptakan dari tanah. Wa sa'ukhbirukum bi awwali dzalika, dan saya menyampaikan kepada kalian ada yang lebih dulu daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Apa di antaranya?
tiga hal disebutkan oleh Rasulullah. Da'watu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, maknanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah kepada mereka ini seorang rasul yang mengajak mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi doa Nabi Ibrahim ini diijabah oleh Allah dengan kemudian diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bisyaratu Isa, dan kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, akan datang nanti setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Maka di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Muhammad ada Ahmad. Ada beberapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ru'ya ummi ra'at hina wada'atni wa qad kharaja laha nurun adaat lahu qusur Syam. Jadi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah itu pernah bermimpi bahwa beliau nanti akan melahirkan seorang anak yang kemudian lahir bersamanya itu cahaya yang menerangi daerah atau negeri Syam pada waktu itu dari barat sampai ke timurnya. Baik, itu dari sisi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Rasulullah ya dikandung oleh ibunda Aminah, berbeda dengan perempuan kebanyakan. Kalau perempuan kebanyakan ketika hamil banyak keluhannya. Ya, mual-mual, muntah, kemudian sakit pinggang, susah tidur, belum lagi istilah ngidamnya. Pengen makan ini, makan itu. Pengen makan mangga tetangga tapi jangan diminta, dicuri. Ada seperti itu. Kalau ada seperti itu dibuat-buat namanya, ya Bu. Masa mau makan mangga hasil curian. Nah, maka Rasulullah tidak demikian ketika dalam rahim atau kandungan ibunda Aminah. Sehingga Sayyidah Aminah menceritakan, ya ma sya'urtu anni hamaltu bihi. Saya tidak merasa sedang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perasaannya biasa, sama seperti orang yang tidak hamil. Nah, ini diantara kabar atau berita yang sampai atau disampaikan oleh Sayyidina atau ibunda Rasulullah, yakni Aminah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tarikh maulidihi sallallahu alaihi wasallam, tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaumul Itsnaini bila khilaf, hari Senin, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Semua sepakat Nabi dilahirkan di hari Senin, di pagi hari, ya. Fi syahri Rabiul Awwali ala sahih, di bulan Rabiul Awal yang paling sahih. Maknanya mungkin banyak berbeda pendapat, ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada bulan lain, tapi yang paling sahih disepakati banyak oleh ulama memang lahirnya di bulan Rabiul Awal, bulan yang kita sekarang berada di dalamnya. Lailatul Tsani Asyar minhu alal asah, kemudian disebutkan di tanggal 12 di bulan Rabiul Awal situ. Kalau di sini sebutkan lailah, malam. Ada juga yang menyebutnya pagi hari. Amal fili alal masyhur, kemudian di tahun gajah yang masyhur kita ketahui. Karena waktu itu bangsa Arab belum menghitung tahun itu. Jadi tidak dihitung, ini tahun seperti kita, yang sudah dihitung dari, kalau bilangan Masehinya dari sejak lahirnya Nabi Isa alaihi salam, sudah sampai sekarang 2023. Orang Arab dulu waktu itu tidak menulis tahun itu, ini sudah tahun keberapa. Tapi tahun itu biasanya disebut
atau dinamai dengan peristiwa yang besar yang terjadi pada saat itu. Maka pada tahun kelahiran Nabi itu peristiwa besar yang terjadi adalah adanya tentara Abraha, pasukan bergajah yang datang ingin menghancurkan Ka'bah, yang diabadikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka disebutlah tahun itu tahun gajah. Disebut juga dari sejak diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, karena kita meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang dibuat serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Adapun Nabi Isa diangkat ke langit, yang sekarang tentu masih hidup, nanti akan diturunkan lagi di akhir zaman. Kalau Nabi Isa sudah turun, maka tidak membawa syariat yang baru, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun untuk apa? Untuk menghancurkan salib-salib yang ada, karena itu bukanlah ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dari sejak diangkatnya Nabi Isa dikatakan kurang lebih 578 tahun. Dari sejak diangkatnya Nabi Isa, tidak ada nabi diutus setelah itu, kecuali datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sejak diturunkan Nabi Adam ke bumi dikatakan kurang lebih 6.000 tahun, 6.043 tahun. Bi sittati alafin wa thalathin wa arba'ina. Ya, kurang lebih 6.043 tahun dari sejak diturunkan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kita sudah sering dengar ketika Nabi lahir, api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang menyembah api ini, apinya itu dikatakan sudah 1000 tahun lebih atau ribuan tahun tidak pernah padam. Tapi ketika Rasul lahir, api itu tiba-tiba padam, tidak ada sebab. Di antara sahabat yang menjaga api itu, di antaranya ada Salman Al-Farisi, yang beliau sebelum Islam sempat menjadi orang Majusi yang menyembah api, yaitu Salman Al-Farisi. Jadi api itu tiba-tiba padam, tidak ada sebabnya. Ya. Kemudian disebutkan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, lahir bersamanya cahaya, nur, ya. Kemudian disebutkan ada patung-patung yang berhala yang disembah, itu juga tiba-tiba kemudian jatuh dan pecah, hancur, ya. Menunjukkan bahwa Nabi datang untuk membebaskan umat manusia ini dari menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makanu wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, tempat lahirnya Nabi, sebagaimana yang lazim kita ketahui, beliau lahir di kota Makkah. Kana, berkata Ibnul Jazari, wa kana mauliduhu syarif sallallahu alaihi wasallam bisy'abi, ada namanya tempat ataupun daerah kawasan di situ, wa huwa makanun ma'rufun mutawatirun inda ahli Makkah. Jadi tempatnya itu diketahui dan sampai sekarang masih ada tempat di mana dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh dari Masjidil Haram. Itu kawasannya, bagaimana menggambarkannya? Ada tempat kita bersa'i. Nah, kalau kita keluar dari pintu itu, maka daerah di situ tidak jauh dari tempat tersebut. Nah, sekarang kalau tidak salah di bangunan yang ada di atasnya di situ ada toko buku, maktabah tulisannya di situ. Ya, itu dikatakan di situ tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat disayangkan, maknanya seharusnya situs bersejarah itu dijaga. Tapi begitulah, berganti pemerintahan, berganti kekuasaan, yang kemudian dari dulu kemudian berubah. Arab Saudi ini menjadi suatu negara. Kalau sebelum Arab Saudi menjadi negara, masih dijaga situs-situs bersejarah yang ada di
kawasan tersebut, termasuk tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada rezeki berangkat haji atau berangkat umrah, boleh tanya kepada pembimbing kita atau siapa agar menunjukkan di mana tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Ibnul Jazari? Yakhruju ilaihi ahlu Makkah kulla amin yaumal maulid. Jadi dulu sejak masih di zaman masih hidupnya Ibnul Jazari ini, beliau menceritakan bahwa di setiap tahun ketika datang tanggal atau hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Makkah itu mereka datang berkumpul di tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini benar fakta sejarahnya. A'zama min ihtifalihim biyaumil Aid. Mereka lebih mengagungkan, memuliakan hari itu, berkumpul mereka lebih banyak, lebih ramai dibanding mereka memuliakan hari raya. Ya, kenapa? Karena hari kelahiran Nabi ini sungguh sangat bersejarah. Kalau tidak ada lahirnya Nabi, maka tidak ada hari raya. Tidak ada agama yang kita anut atau kita yakini sekarang ini. Wa dzalika ila yaumina hadza, kata Ibnul Jazari, sampai hari ini. Berarti di abad ke-8 Hijriah, waktu itu beliau masih hidup, masih terjadi hal yang seperti ini. Ketika datang hari kelahirannya Nabi, maka penduduk Mekah datang keluar ke sana untuk berkumpul mengenang kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad zurtuhu wa tabarraktu bihi 'ama hajjati au hijjati. Kata Ibnul Jazari, dan saya juga datang berziarah ke situ dan bertabarruk, mencari keberkahan. Karena tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia itu bisa mendatangkan keberkahan. Ketika aku berhaji, kata Al-Imam Ibnul Jazari, wa ra'aitu min barakatihi aziman, dan saya melihat sungguh ada keberkahan yang sangat besar, luar biasa ketika datang bersana berkunjung ke tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qarrartu ziyaratahu, dan aku mengulang-ulang datang berziarah sana, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Kata beliau Ibnul Jazari, wa kana qad tahaddama farrammamtuhu, ada bagian-bagian di situ yang sudah mulai hancur karena sudah lama dimakan usia. Farrammamtuhu, maka aku berusaha untuk memperbaikinya, ya, merapikan kembali, kata beliau. Faruwiya alayya kitabi, maka di situ, di tempat itu banyak bukuku ini dibaca. Maka memang banyak di tempat itu ketika mengenang hari kelahirannya Nabi, berkumpul orang di sana. Di antara yang dibaca adalah kitab beliau ini, Al-Urfut Ta'rif bil Maulidi Syarif. Wa sami'ahu khalqun la yuhsawna, dan didengar yang hadir di situ banyak manusia yang tak mampu dihitung jumlahnya berapa banyak orang yang berkumpul. Wa kana yauman mashhuda, dan hari itu hari yang disaksikan luar biasa. Ini seorang Imam Ibnul Jazari yang beliau pakar dalam ilmu qiraat. Jangan ditanya lagi tentang hafalannya Al-Quran. Kalau bahasa kita, beliau hafal Al-Quran seperti menghafal Al-Fatihah, lancar, luar biasa walaupun dalam keadaan apa. Karena beliau hafal Al-Quran disebutkan di umur 13 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit dari yang kita baca, ingin juga mendapat keberkahan di bulan Maulid ini, dan mudah-mudahan dengan membaca sedikit daripada kitab Urfut Ta'rif ini, kita juga kemudian mendapatkan keberkahan sebagaimana beliau mendapatkan keberkahan ketika datang berziarah ke tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Azhar di Kairo, Mesir, di Masjid Al-Azhar, kalau Maulid seperti ini juga ada majelis yang dibuat, yang diantara buku yang dibaca juga adalah buku yang kita baca ini. Sebenarnya tidak banyak isinya, hanya kurang lebih 22 halaman yang menceritakan bagaimana tanda-tanda kelahiran Nabi,
kemudian siapa yang menyusui Rasulullah, kemudian pernikahan beliau dengan Khadijah, kemudian bagaimana beliau diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, bagaimana beliau mendapatkan wahyu yang pertama, hijrahnya Rasulullah, kemudian hajinya Nabi, dan kemudian bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat beliau, ciri-ciri fisik beliau. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari membaca kitab Al-Urfut Ta'rif bil Maulidis Syarif ini, ya, di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau sehingga kita pun terus bersemangat untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di pekan pertama di hari Kamis ini, di malam yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pula keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.